Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sefko Bintang Guntara, mahasiswa PPG Prajabatan Pendidikan Ekonomi di Universitas Pancasakti Tegal. Salah satu mata kuliah yang harus saya tempuh adalah literasi lintas mata pelajaran. Nah, kesan saya selama mengikuti perkuliahan, pada akhir perkuliahan saya mendapat kesimpulan atau pemahaman baru bahwa meningkatkan literasi bukan tentang anak atau peserta didik dipaksa membaca atau 15 menit membaca sebelum pembelajaran atau seberapa banyak buku yang dibaca. Itu hanyalah indikator saja. Yang paling utama adalah membangun rasa ingin tahu anak untuk mau tahu hal baru. Dibangun dengan cara interaksi dialektif dengan cara belajar investigatif. Kenapa kalau tersetrum listrik bisa menimbulkan kematian? Nah, pertanyaan itu yang harus kita tanyakan ke anak atau peserta didik. Jadi anak akan berpikir, anak akan ingin tahu kenapa ya. Setelah itu anak akan belajar tentang arus listrik, anatomi tubuh manusia, biologis manusia, sistem kerja jantung, dan kaitan material manusia dengan material listrik, sehingga dia tahu kenapa manusia kalau kesetrum dengan daya yang sangat tinggi akan bisa menimbulkan kematian. Nah, sehingga dia dapat belajar apa saja dari satu pertanyaan. Itu salah satu ilustrasi terkait dengan literasi. Nah, ketertarikan pertama saya terhadap literasi berawal dari saat saya sekolah dasar. Pada waktu sekolah dasar, saya sering bersama ayah saya menonton berita di televisi. Berawal dari kebiasaan tersebut, saya menjadi tertarik dengan berita atau kejadian yang terjadi di Indonesia ataupun global yang terkait dengan informasi-informasi baru. Hal tersebut juga menumbuhkan kecintaan saya terkait informasi atau berita politik pada waktu itu. Pada jenjang SMP tepatnya saat saya kelas 7, saya mengalami kejadian menarik ya. Sampai saat ini itu saya masih ingat. Terjadi kejadian menarik yang saya alami pada saat saya mendapatkan tugas mata pelajaran bahasa Indonesia. Waktu itu tugasnya untuk bercerita atau mendongeng di hadapan teman-teman di kelas. Nah, saya sudah menyiapkan konsep cerita dan alat peraga yang akan mendukung cerita saya. Waktu itu miniatur binatang ya yang saya bawa. Nah, pada saat giliran saya maju untuk bercerita, saya mulai grogi. Pucat, kaki saya bergetar sehingga tidak jadi berbicara atau bercerita. Itu adalah momen pertama saya mengalami nervous yang sangat luar biasa. Saya baru sempat membacakan judul cerita pada waktu itu dan tidak dapat melanjutkan cerita saya. Berdasarkan kejadian itu saya sadar bahwa meskipun kita sudah mempersiapkan atau merencanakan sebuah penampilan, namun ketika kita tidak menguasai panggung dengan kesadaran bahwa akan ada banyak sorot mata yang melihat kita, penampilan kita tidak akan maksimal. Bahkan rencana yang sudah kita siapkan akan tidak berjalan dengan semestinya. Itu
pengalaman literasi ketika saya SD dan SMP. Semasa SMA, saya bertemu dengan guru bahasa Indonesia yang mengajarkan saya bagaimana memahami sebuah kalimat. Namanya Bu Hari Prihatini. Sekaligus wali kelas saya kelas 11 dan 12. Waktu itu Bu Hari menyampaikan bahwa setiap kata atau frasa itu memiliki makna. Kita harus dapat menangkap makna atau pesan dari penulis agar kita dapat memperoleh pesan moral atau amanat yang terkandung dalam sebuah bacaan. Namun dalam proses pembelajarannya saya mulai menyadari setiap bacaan memiliki level atau tingkat bahasa yang berbeda-beda. Terkadang kita menemukan pesan dalam bentuk tersurat atau tersirat. Oleh sebab itu tidak heran ketika kami dalam satu kelas memaknai sebuah bacaan dengan makna yang berbeda-beda. Dari hal itu saya dapat belajar bahwa keterampilan menemukan informasi dari sebuah bacaan adalah hal yang perlu dilatih secara terus-menerus agar kita dapat memaknai sebuah bacaan pada tingkat yang lebih tinggi. Nah, ini ada kejadian menarik lagi ketika saya masih di SMA ya. Saya juga pertama kali menemukan dan tertarik pada komik itu baru SMA. Sebelumnya tidak pernah membaca. Waktu itu ada majalah langganan yang kita dapat dari sekolah. Pada setiap bulan di majalah tersebut memiliki halaman komik yang ceritanya bersambung dari majalah satu ke majalah berikutnya. Dan teman-teman satu kelas itu menyukai komik itu dan pasti kita tunggu-tunggu, terus kita baca bareng, kita ketawa bareng membaca isi ceritanya. Komik ini berlatar belakang zaman dahulu dengan tokoh pemuda pengelana yang membebaskan desa dari belenggu premanisme. Jadi tokoh ini itu kuat itu. Ketika dia singgah ke desa itu ada premanisme atau penindasan, dia itu melawan, membebaskan desa itu dari penindasan atau premanisme. Tokoh tersebut menginspirasi kami untuk memberi nama kelompok pramuka kami menjadi Wirogento. Nah, jadi pemeran utamanya itu namanya Wirogento. Gento itu kan konotasinya negatif. Nah, akhirnya ceritanya panjang sehingga ketika di pramuka itu yang seharusnya menggunakan nama-nama pewayangan, nah nama Wirogento itu kita gunakan sebagai nama kelompok sehingga kita disidang, kita mendapat hukuman, harus push up, malam hari dibangunkan. Itu gara-gara nama dari salah satu komik cerita yang kita baca satu kelas. Nah, lanjut ke kuliah. Ketika saya kuliah, saya itu khususnya membaca bukunya mulai meningkat. Hampir setiap 2 minggu atau minimal 1 bulan sekali saya pergi ke Gramedia Semarang untuk membaca buku, bukan untuk membeli ya, tapi untuk membaca buku. Karena waktu itu uang saya tidak cukup. Di Gramedia saya membaca buku secara sekilas dengan memahami makna dari isi buku tersebut. Buku yang saya gemari adalah buku berisi informasi pertanian, peternakan, kiat sukses jadi pengusaha, ide usaha, hingga sejarah dan keagamaan. Jadi di Gramedia kan bukunya baru-baru, setiap satu judul itu biasanya ada satu buku sampel yang boleh dibuka. Nah, saya itu membacanya buku tersebut. Saya membeli buku di Gramedia itu hanya ketika ada bazar. Buku murah dengan range harga 15 sampai 35 ribu. Itu pun pada dasarnya bukan buku yang saya inginkan, melainkan buku yang bisa saya beli.
Pada saat masa kuliah pula saya mengikuti organisasi himpunan mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi atau bisa disingkat dengan HIMA, HIMA PE. Di HIMA saya mendapatkan kepercayaan menjadi ketua Departemen Komunikasi, Informasi dan Komunikasi atau Infokom. Di sana saya membuat program kerja tentang media informasi untuk mahasiswa pendidikan ekonomi khususnya, dan mahasiswa umum pun bisa menikmati informasi yang kita sajikan. Kami mengelola media sosial Twitter, website, Facebook, dan Instagram. Nah, Instagram dulu itu baru mulai ya sekitar tahun 2014-15. Itu belum ada sebelumnya HIMA ini. Saya datang, saya membuat akun Instagram. Kalau zaman dulu kan masih Facebook ya. Nah, untuk media offline-nya kami mengelola majalah dinding jurusan pendidikan ekonomi. Salah satu program kerja saya yang menurut saya itu sebagai kebanggaan saya adalah bisa mengundang pembicara nasional, yaitu Gustaf Aulia. Beliau adalah presenter berita di televisi waktu itu RCTI untuk mengisi workshop jurnalistik dan public speaking yang kami adakan. Nah, itu bagian dari kenangan ya. Waktu itu HIMA saya itu mengundang tadi Gustaf Aulia dan Dodit Mulyanto. Sebelum terkenal saat ini HIMA saya itu pernah mengundang Dodit Mulyanto, berikutnya di tahun berikutnya ada Wiranegara, kemudian yang workshop public speaking itu Prabu Revolusi. Jadi dalam 2 tahun itu kita mengundang berkesempatan ada 4 pembicara nasional dengan tema yang berbeda pastinya. Nah, setelah lulus dan bekerja saya menyukai literasi. Jadi saya tetap menyukai literasi, namun bukan menjadi penulis ya, hanya sebagai pembaca. Jadi ketika lulus pun masih mencari kerja, saya sering ke perpustakaan Kabupaten Semarang untuk ya wifi gratis sekaligus baca-baca buku yang ada di situ. Karena buku-bukunya menarik. Hal-hal informasi baru, pertanian, peternakan itu saya suka, terkait dengan teknologi. Nah, setelah itu saya bekerja sampai saat ini, resign, kemudian mengikuti PPG Prajabatan dan mendapat mata kuliah literasi lintas mata pelajaran. Dan itu sangat menarik bagi saya. Dan pada kesempatan PPL saya menggunakan literasi juga, karena kreativitas peserta didik itu muncul ketika dia diberikan kesempatan untuk satu berbicara, kedua menulis. Itu sangat mendukung saya ketika proses PKL. Nah, ketika nanti saya menjadi guru, nah yang ingin saya terapkan itu adalah yang tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa literasi itu bukan tentang seberapa banyak buku yang dibaca, seberapa lama waktu yang diberikan untuk meliterasi, atau 15 menit sebelum pelajaran itu ada literasi. Itu hanya indikator, memang benar, tapi itu sebagai indikator. Tapi yang sulit itu bagaimana kita membangun rasa ingin tahu peserta didik tentang hal baru, sehingga peserta didik itu nantinya bisa akan seperti bola es ketika membaca ini tentang tadi ya, orang kesetrum itu bisa meninggal. Dia akan belajar
tentang kenapa ya bisa meninggal, kok ada yang tidak meninggal, kok kenapa ada yang ketika kesetrum itu dikubur di tanah, apakah ada hubungannya antara listrik dengan tanah. Lah, kita itu bagaimana bisa memantik peserta didik untuk memiliki rasa ingin tahu seperti itu. Nah, semoga pengalaman literasi saya ini bisa menginspirasi atau setidaknya menjadikan kita memiliki gambaran bahwa perjalanan hidup kita itu tidak lepas dari hasil literasi yang pernah kita jalani. Dan sampai nanti akhir, kita pun pasti akan memanfaatkan literasi ini untuk membantu kehidupan kita dan bermanfaat kepada orang lain. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.